Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini, channel saya Dedang Indra, dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat Ademania ya. Walaupun pertanyaan ini sering kali ditanyakan pada beberapa video sebelumnya, dan saya sudah mereplinya melalui typing ya, melalui komen saya ketik gitu ya. Tetapi dalam kesempatan kali ini saya akan menjawabnya melalui video, agar nantinya jika ada pertanyaan yang sama tidak perlu repot-repot lagi membaca komentar, tapi bisa tinggal klik videonya ya. Nanti sekaligus juga akan saya kasih judul yang terkait dengan pertanyaan tadi ya. Oke. Nah, ini pertanyaan dari @ahmadmustafirin 2140 ya. Pertanyaannya gini. Bonggol obesum di graf goji. Oke, bonggol obesum di graf goji, entresnya jadi ngelancir dan daunnya gede-gede seperti obesum. Jika di cutting, entresnya ditanam, apakah tetap ngelancir seperti obesum? Oke, teman-teman, jika teman-teman jeli ya, mengamati video-video saya di beberapa bulan kemarin ya, di beberapa video terdahulu, di situ saya sampaikan bahwa salah satu untuk membuat induan dengan cara cepat adalah kita menggraftingnya pada bonggol yang lebih besar ya. Jadi misalnya apapun variannya, apapun entresnya, mau goji kayak, mau zombie island kayak, mau joda kayak, apa saja, teman-teman bisa lakukan grafting pada batang bawah yang jauh lebih besar. Boleh obesum, boleh somalen. Yang kami sering lakukan di sini somalen, obesum atau arabicum. Jenis batang bawahnya apa saja, entresnya masukkan. Oke, nanti setelah besar entresnya itu yang di cutting. Namun sebelum di cutting, entres tersebut bisa di hand polinasi. Jadi diambil buahnya. Bisa diambil buahnya, teman-teman bisa semai juga. Di sisi lain, entres yang membengkak tadi yang besar itu bisa di cutting dan dijadikan tanaman baru ya. Jadi dia menjadi tanaman individu baru lah, dengan jenis tentunya ori seperti induknya. Jadi misalnya kalau yang tadinya goji di grafting dan dia membesar, dipotong, otomatis tetap akan jadi goji. Kalau joda di grafting di somalen, obesum atau di arabicum, batang bawahnya apapun bebas, cuttingannya akan menjadi tanaman baru yang ori, tetap joda. Nah teman-teman, di video kali ini sekaligus akan saya tunjukkan bagaimana entres masuk ke batang bawah besar, lalu di cutting dan jadi individu baru. Oke, terima kasih sekali lagi kepada @ahmadmustafirin ya. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Oke, untuk itu ikuti terus videonya. Nah teman-teman, ini adalah jenis joda yang saya grafting di batang bawah obesum ya. Ini obesum lokal biasa teman-teman, atasnya joda. Di sini graftingannya, sambungannya masih kentara sangat jelas ya. Oke, walaupun sudah tertutup sempurna, tetapi masih sangat jelas sambungannya di sini teman-teman ya, di sambungannya. Oke. Nah teman-teman, ini salah satu cara membuat induannya. Tetapi di sisi lain, pertanyaan tadi, ketika di grafting batangnya jadi ngelancir pertumbuhannya dan daunnya besar-besar seperti obesum. Oke teman-teman, saya rasa di awal memang harus begitu ya, karena tujuannya untuk memacu pertumbuhan yang bagian atas. Jadi memang harus dijos ya, harus di-for ibaratnya. Justru kalau dia ditanam dan entresnya macet, ini malah repot. Harusnya ketika di grafting dengan batang bawah, tujuannya kan memang harus mempercepat. Soal dia ngelolor kayak atau ngelancir kayak, daunnya menjadi besar-besar seperti obesum, it's okay, nggak masalah. Kan tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan entresnya. Oke, batang bawahnya jelas akan suplai makanan jauh lebih banyak dan sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Tujuannya kan itu. Nah, ketika seperti ini tanaman sudah bisa di cutting nih. Seperti ini tanaman sudah bisa di cutting, bisa menjadi individu baru.
tentunya dengan jenis yang ori. Joda, kalau ini joda ya, kebetulan joda ya joda ori. Kalau goji ya goji ori. Oke. Di sini saya tunjukkan lagi teman-teman. Oke, ini ya. Ini obesum yang dewasa. Kondisinya sangat sehat. Atasnya pun juga joda. Kebetulan saya saat itu getol ya, membudidaya joda, berbanyak joda. Bukan hanya joda saja, tetapi memproduksi beberapa induan lah ya. Termasuk seperti ini yellow ya. Ini Arab yellow, kita grafting di batang bawah Arabicum. Ini obesum, batang bawah kita nggak pilih-pilih ya, yang penting kondisinya besar dan sehat. Yang penting sehat itu ya syaratnya ya. Besar sehat, tujuannya untuk titip entres. Tentunya dengan berbagai alasan ya, ketersediaan entresnya dibutuhkan dan lain sebagainya, stoknya terbatas, induannya, sehingga memang salah satu caranya adalah dengan menitipkan pada pohon yang bawahnya lebih besar. Itu saya titipkan sama Arabicum entres yellownya ya, karena saat itu memang kondisinya lagi terbatas. Oke, nah teman-teman, ini sambungannya sudah menyatu sempurna, bahkan jauh lebih besar entresnya daripada batang bawahnya. Di sini kita bisa lihat ya, sudah berbuah, sebentar lagi dia akan panen. Inilah salah satu tujuannya teman-teman. Jadi kalau entresnya nyelolor dan tumbuhnya besar-besar, daunnya seperti obesum, harusnya memang begitu. Itu menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman lagi subur. Yang repot ketika entres kita titip pada obesum, tumbuhnya macet. Nah, ini malah repot. Kalau tumbuhnya nyelolor dan dia tumbuh seperti obesum besar-besar gitu ya, itu sebagai pertanda bahwa tanaman berhasil dipacu oleh batang bawahnya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah ketika di cutting nantinya dia akan tetap nyelolor atau seperti induk aslinya? Oke. Nah, untuk itu teman-teman, saya akan tunjukkan entres joda yang sudah di grafting pada batang bawah ya. Lalu saya cutting menjadi individu baru dan hidup. Oke. Oke, nah teman-teman, yang saya pegang ini adalah cutting dari entres yang sebelumnya saya grafting pada batang bawah obesum. Ya, ini salah satunya teman-teman ya, karena saya produksi cukup banyak saat itu dan hingga pada suatu waktu saya masih menyisakan beberapa ya. Ini salah satunya, walaupun kondisinya sudah tidak begitu terawat, tetapi paling tidak masih ada sisa. Dan di sini masih kelihatan jelas bahwa tanaman tumbuh identik ya, bahkan sama persis dengan induknya teman-teman. Kalau di sini teman-teman perhatikan saat di grafting dia, oke, dia seperti ini kondisinya. Lalu ketika di cutting, plus minus tidak jauh berbeda. Jadi memang dia tumbuh sesuai karakter aslinya. Nah teman-teman, joda ini salah satu varian dari DHA. Jadi ketika pertama kali di grafting dan subur, tentu saja karakter DHA-nya hilang. Daunnya seperti taisoko biasa, lurus-lurus dan besar-besar. Ya, karakternya nggak muncul. Oke, dan itu saya maklum, itu wajar. Justru dengan begitu menunjukkan tanaman ada pertumbuhan dan sehat. Ya, tetapi begitu di cutting, tanaman muncul karakter aslinya. Atau bahkan yang di grafting ini, ketika dia sudah mulai kekurangan nutrisi gitu ya, misalnya dihentikan salah satu hormon kecepatan tumbuhnya, maka otomatis tanaman akan muncul karakter aslinya. Ya, DHA-nya muncul, lalu daunnya sudah mulai kembali mengecil ya kan. Yang tadinya lebar, lurus-lurus, kencang, panjang seperti obesum atau bahkan seperti somalen, somalen gitu ya, yang besar-besar lebar daunnya. Tapi ini sudah mulai muncul lagi karakter aslinya. Beginilah karakter aslinya. Oke, nah jadi bagi teman-teman yang baru saja menggrafting dan mendapatkan tanamannya keluar dari rule-nya ya, seolah dia berbeda, seolah dia mirip obesum, tidak seperti karakter aslinya, harusnya teman-teman senang karena tanaman menunjukkan dalam kondisi sehat ya. Itu indikator bahwa tanaman lagi sehat-sehatnya. Nanti ketika direm, misalnya dikurangi saja airnya atau dikurangi saja nutrisi pertumbuhannya, tanaman akan kembali normal seperti karakter aslinya akan muncul gitu ya. Nah, terlebih kalau di cutting teman-teman. Oke. Sebenarnya kasusnya sama ya, di cutting pun juga sama.
kalau di awal-awal di cutting dan tanaman memiliki banyak nutrisi subur gitu ya, misalnya over suburnya, dia pun juga akan tumbuh seperti obesum, daunnya besar-besar seolah keluar dari karakter aslinya ya. Nah, kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada goji atau pada varian tertentu saja ya. Bahkan untuk varian-varian lain seperti yellow misalnya, di saat awal-awal grafting bahkan dibuat tidak yellow dulu. Karena kalau dibuat yellow dia cenderung ngerem ya, jadi dibuat hijau dulu. Nah, syarat untuk jadi hijau kan tanaman harus subur, memang dipacu keluar dari karakter aslinya, keluar dari rule-nya, keluar dari performa yang sebelumnya dia karakternya jadi kuning, bahkan dibuat hijau dulu. Itu di awal-awal teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, nanti pada saatnya di cutting, maka karakter aslinya pun juga akan muncul. Salah satu caranya dengan dilakukan pengereman nutrisinya, dikurangi airnya bisa, dikurangi hormon-hormon tertentunya bisa, sehingga karakter aslinya seperti ini muncul. Gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah, jadi jenis apapun enteresnya, batang bawah seperti apapun, ketika di grafting dan dia keluar dari rule-nya, seolah dia tidak menunjukkan karakter aslinya, harusnya teman-teman senang, karena itu adalah indikator bahwa tanaman lagi dalam kondisi subur. Jangan khawatir, nantinya ketika tanaman sudah di cutting, maka dia akan kembali menunjukkan karakter aslinya. Nah, ini terjadi bukan hanya pada salah satu jenis atau varian tertentu, hampir di semua varian ketika dilakukan grafting harus subur, memang harusnya begitu. Dan ketika di cutting, tanaman akan mengeluarkan aslinya. Oke, sekali lagi, ini terima kasih, pertanyaan bagus ya. Baik teman-teman, hanya demikian yang bisa kami bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan insight dari video ini. Sekali lagi, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya Dang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Ademania.